Jumpa lagi dengan Echo with IMS. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit advance mengenai strain dan serial strain ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama adalah Introduction of Cardiac Mechanics. Ini adalah referensi yang saya pakai dalam pembahasan kali ini. Mungkin teman-teman bisa melihat lebih lanjut untuk dapat menambah pengertian mengenai cardiac mechanics. Kita akan memulai dengan apa itu komponen dari kontraksi. Telah kita ketahui bersama bahwa miokardium atau serat-serat otot jantung itu berbentuk helikoidal seperti gambar di bawah di samping ini. Akibatnya kontraktilitas jantung akan agak unik sedikit, seperti kita memeras handuk. Dan ini kalau kita lihat di jantungnya akan ada gerakan memanjang, memendek, menebal, dan menipis. Baik kita lihat dari apical 4-chamber view maupun short axis view. Yang akan kita uraikan satu persatu lebih detail di slide berikut. Ada beberapa parameter yang kita perlu ketahui dalam hal menilai fungsi miokard. Yang pertama adalah displacement. Displacement adalah jarak perpindahan suatu area atau suatu titik dalam miokard dalam satu cardiac cycle. Sementara itu velocity adalah kecepatan dari perpindahan tersebut. Strain adalah myocardial deformation atau perubahan panjang dari suatu ruas miokardium. Misalnya panjang awal adalah L0 dan bila segmen tersebut memanjang, maka perubahan dari panjang tersebut kita prosentasekan dan itu kita sebut sebagai strain. Dan bila segmen berikut memanjang, maka strainnya positif, dan bila terjadi pemendekan, maka strain tersebut disebut negatif. Sementara strain rate adalah kecepatan dari perubahan panjang tersebut. Ada 3 teknik yang bisa kita gunakan untuk menilai myocardial mechanic tersebut. Yang pertama adalah tissue Doppler imaging, kemudian speckle tracking echocardiografi, dan yang terakhir adalah velocity vector imaging, yang sebenarnya yang terakhir ini hanya banyak digunakan untuk research instrument, jarang digunakan untuk klinis. Sementara itu tissue Doppler imaging itu kita bisa bagi 2 menjadi spectral tissue Doppler dan color tissue Doppler. Apa yang bisa diperiksa? Untuk color tissue Doppler bisa memeriksa lebih banyak, termasuk memeriksa strain dan strain rate. Sementara spectral tissue Doppler hanya bisa memeriksa displacement dan velocity. Sementara itu, speckle tracking echocardiografi bisa memeriksa lebih banyak lagi, yaitu strain imaging, strain rate imaging, rotation, twist, dan torsion. Kita akan memulai memeriksa velocity dan displacement dengan menggunakan tissue Doppler imaging, dalam hal ini spectral tissue Doppler dan color tissue Doppler. Apa beda di antara 2 ini? Spectral tissue Doppler adalah suatu pemeriksaan tissue Doppler yang real time, jadi pada saat kita melakukan pemeriksaan pada pasien, kemudian kita klik tombol TDI dan kita melihat gambaran seperti ini, dan jangan lupa meletakkan sampel volume di area yang kita inginkan. Jadi sebenarnya kita sudah sering melakukan pemeriksaan spectral tissue Doppler seperti ini, terutama untuk mengevaluasi fungsi diastolik. Dan dari sini kita bisa lihat gelombangnya adalah S aksen pada saat sistolik, E aksen early filling, dan A aksen pada atrial kick. Sementara itu kita juga bisa mendeteksi adanya isovolumetric contraction dan isovolumetric relaxation. Dan untuk color tissue Doppler, kita juga bisa menilai hal yang sama, namun kita memeriksanya dengan cara offline. Jadi kita mula-mula merekam gambar seperti ini, dan kita lakukan pemeriksaan secara offline. Kita meletakkan sampel volume yang bisa lebih dari 1. Itu bedanya dengan spectral tissue Doppler. Pada color tissue Doppler kita bisa meletakkan sampel volume lebih dari 1, dan kita bisa mendapatkan grafik yang sama dengan jumlah sampel volume yang kita letakkan. Jadi ini adalah grafik dengan menggunakan 2 sampel volume, ya. Nah, kita bisa lihat
Mungkin sampel volume pertama diletakkan di basal septal, sampel volume yang kedua diletakkan di basal lateral, maka kita bisa mendapatkan gambar seperti ini. Nah, ini sebenarnya polanya sama dengan velocity yang kita periksa pada spectral tissue Doppler. S aksen pada systolic, E aksen early filling, dan A aksen adalah atrial kick, dan kita juga bisa mendeteksi isovolumetric relaxation dan contraction. Nah, sementara itu displacement adalah perpindahan atau perubahan posisi dari suatu area. Nah, displacement ini kita bisa lihat satuannya mili. Jadi kalau misalnya suatu titik bergerak mendekati probe, maka dia akan bernilai positif atau di atas 0. Pada waktu sistolik, gerakannya ke atas mendekati probe positif, dan pada waktu diastolik dia akan menjauhi probe kembali, jadi gerakannya turun ke bawah. Dan ini adalah displacement. Berikutnya adalah strain dan strain rate. Saya akan mulai dari strain. Seperti yang tadi telah disebutkan, strain adalah perubahan dari panjang suatu segmen terhadap panjang awalnya. Jadi, kalau kita melihat bahwa pada waktu sistolik, gerakan longitudinal akan memendek, sehingga ada perubahan panjang dari panjang awal pada saat diastolik dan panjang pada saat sistolik. Karena perubahannya itu membuat segmen tersebut memendek, maka nilainya adalah negatif, dan negatif itu adalah di bawah baseline seperti ini. Jadi ini pada waktu sistolik. Sementara itu setelah diastolik akan memulai memanjang lagi. Nah, ini adalah strain. Sedangkan kecepatan perubahan tersebut adalah strain rate. Jadi velocity-nya yang dialami suatu segmen berubah dalam satu cardiac cycle adalah strain rate, dan kita bisa lihat grafiknya seperti ini pada waktu sistolik, ini pada waktu early filling, dan ini pada saat atrial kick. Kalau tadi kita mengevaluasi dengan tissue Doppler imaging, maka berikut kita akan berbicara mengenai speckle tracking echocardiografi. Prinsip dasar dari speckle tracking ini adalah menggunakan pola speckle myocard yang merupakan titik-titik grayscale dari 2D image. Belakangan ini ada 3D-nya juga, yang dianalogikan seperti sidik jari. Dan dalam satu cardiac cycle, timbul perubahan pola tersebut yang bisa digunakan untuk menilai fungsi myocard. Dan karena speckle tracking echo ini bukan Doppler, menggunakan prinsip Doppler, maka tidak tergantung dengan sudut. Jadi relatively angle independent. Dan motion yang bisa dideteksi bukan hanya motion yang mendekati probe dan menjauhi probe, tapi ada motion lain, arah lain, misalnya radial dan circumferential motion. Dan ada satu hal yang perlu kita ingat, walaupun dia mendeteksi banyak arah, tapi karena resolusi aksial itu lebih bagus, maka pemeriksaan gerakan yang searah dengan ultrasound beam juga sebetulnya akan bisa dievaluasi lebih baik dengan STE ini. Karena speckle tracking echocardiografi bisa mendeteksi gerakan ke berbagai arah, bukan hanya menjauhi dan mendekati probe, maka strain yang diukur oleh speckle tracking echocardiografi adalah longitudinal strain, radial strain, dan circumferential strain. Nah, satu persatu kita lihat. Ini adalah longitudinal strain, di mana gerakan sistolik dan diastolik digambarkan sebagai gerakan memanjang dan memendek. Karena pada waktu sistolik, myocard akan memendek dibandingkan pada saat awalnya, maka longitudinal strain yang kita lihat adalah bernilai negatif. Sementara itu, untuk radial strain, karena kita tahu bahwa pada saat sistolik, dinding myocard akan menebal, maka radial strain akan bernilai positif. Dan sementara itu, untuk circumferential strain, karena lingkaran atau circumferential akan memendek pada saat kontraksi, maka
circumferential strain juga akan bernilai negatif. Apa beda pemeriksaan tissue Doppler dengan speckle tracking? Kita bisa lihat dari tabel ini. Dan yang penting adalah pada tissue Doppler, excellent temporal resolution dibandingkan dengan speckle tracking. Namun speckle tracking mempunyai nilai lebih, yaitu angle independent. Nah, sisanya bisa dibaca lebih lanjut. Namun ada yang ingin saya tekankan bahwa dengan tissue Doppler, karena menganut prinsip Doppler, maka terutama dia akan mengevaluasi gerakan suatu miokard atau segmen mendekati dan menjauhi dari probe. Bila gerakan ini baik, maka akan dinilai miokardiumnya itu mempunyai fungsi yang baik. Tapi perlu kita ingat bahwa ada kondisi lain yang bisa juga membuat gerakan tersebut baik, walaupun miokardnya belum tentu baik. Misalnya adalah tethering. Tethering effect ini adalah bila suatu area sebetulnya akinetik, maka dia bisa saja bergerak mendekati dan menjauhi probe dengan baik dan dinilai mempunyai strain yang baik bila ditarik dengan miokardium yang normal. Dan sementara itu kondisi lain adalah translation. Translation adalah gerakan jantung terhadap dinding dada karena pernafasan misalnya, dan juga seolah-olah menggambarkan bahwa suatu miokard tersebut baik karena bisa bergerak mendekati dan menjauhi probe dengan baik. Padahal itu sebenarnya adalah gerakan translation. Nah, ini adalah kelemahan tissue Doppler imaging yang tidak ada pada speckle tracking echocardiografi. Sedikit mengenai rotation, twist, dan torsion. Rotation adalah gerakan berputar dari level short axis left ventricle antara basal dan apex terhadap sumbu panjang left ventricle. Basal dan apex akan berputar pada saat sistolik pada arah yang berlawanan. Jadi untuk basal, pada saat sistolik akan berputar clockwise, sedangkan apikal akan berputar counterclockwise. Nah, twist adalah perbedaan atau resultan dari arah putaran apikal dan basal tersebut. Jadi kita lihat di sini, ini adalah gerakan dari basal left ventricle dan yang samping adalah dari apical left ventricle. Ini bergerak clockwise pada saat sistolik dan apical bergerak counterclockwise pada sistolik. Dan kalau kita lihat grafiknya pada apical, kita akan lihat grafiknya akan hijau ke atas, positif, dan basal yang pink ke bawah, sedangkan twist adalah resultan dari gerakan yang berlawanan ini, sehingga kita lihat gambar yang kuning atau yang putih. Sementara itu torsi adalah gerakan twist yang dinormalisasi dengan panjangnya left ventricle yang diukur dari basal sampai apex. Oke, ini adalah sedikit aplikasi klinis dari strain. Kita akan bahas lebih lanjut satu persatu pada saat kita membahas masing-masing left ventricle strain, right ventricle strain maupun left atrial strain. Jadi echocardiografi ideal untuk melakukan evaluasi terhadap cardiac mechanics atau myocardial imaging, dan tekniknya yang bisa kita gunakan adalah tissue Doppler echocardiografi, speckle tracking echo, dan vector velocity image. Dan yang terakhir untuk research, parameter yang kita gunakan adalah displacement, velocity, strain rate, rotation, twist, dan torsion. Dan tentu saja kita harus berlatih untuk menggunakan teknik ini agar pengukuran-pengukuran yang kita lakukan menjadi lebih akurat. Kami persilahkan untuk mengikuti chapter selanjutnya pada serial strain ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan happy scanning.